Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku. Di video ini sama seperti video sebelumnya, itu wawancara, tapi yang wawancara bukan aku. Yang wawancara itu temanku, 2 orang. Jadi selamat menonton. Halo guys, selamat datang pada podcast Islamic Education pada hari ini. Bersama saya Zayan dan bintang tamu kita yaitu Mas Rehan. Ya, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarahnya Umar bin Khattab. Untuk pertanyaan yang pertama, siapakah Umar bin Khattab dan apa perannya pada sejarah Islam? Seperti yang kita tahu ya, jadi kan Nabi Muhammad itu punya banyak sahabat. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini itu adalah salah satu sahabat utamanya Nabi Muhammad yang dipastikan akan mendapat surga dia hari yaumil akhir nanti. Nah, Umar bin Khattab ini termasuk salah satu khalifah. Khalifah itu meneruskan kekuasaannya Nabi Muhammad untuk meluruskan dan menyebarkan agama Islam lagi. Dan dia ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab ini berkuasa selama 10 tahun, dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi baginda Umar ini memiliki gelar As-Siddiq. Dia itu adalah pemimpin yang adil, berwibawa dan tegas, dan juga dia memiliki visi yang besar untuk menyebarkan Islam dan memperluas budayanya. Oh, jawabannya masuk akal ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa masuknya Islam Umar bin Khattab? Jadi ya sebenarnya Umar bin Khattab ini dulu itu bukan Islam, dan dia itu sangat menentang sekali ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking kesalnya, dia itu sampai pernah berjanji bahwa dia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi saat dia datang ke rumahnya dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, Lanjut. sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi dia mendengar bahwa Fatimah sedang membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dia mendengar Fatimah itu sampai menyentuh ke hatinya, dan masuklah ayat-ayat itu ke dalam pikiran dan hati, sehingga dia termenung dan dia pun mengalami perasaan yang mendalam. Ia merasa bahwa hatinya tiba-tiba terbuka dan menerima ajaran Islam dengan baik dan ikhlas. Lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan itu adalah momen penting dalam ajaran Islam. Jadi awalnya dia tuh dari kaum Quraisy ya. Mungkin Oh, itu dia dengar dari Fatimah, itu dia ingin masuk Islam gitu. iya, karena dia mendengar ayat-ayat Al-Quran sehingga tiba-tiba hatinya dibukakan mungkin oleh Allah, dan dia langsung ingin ikhlas bergabung di Islam. Bagus. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab dan apa maknanya? Sebenarnya tadi itu ada ya di pertanyaan pertama itu ada yang namanya Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab dan apa maknanya? Jadi Umar bin Khattab itu memiliki 3 gelar. Yang pertama ada Al-Faruq, yang kedua ada
Al-Amir Al-Mu'min, dan yang ketiga ada Al-Mu'is. Yang pertama ini adalah Al-Faruq. Al-Faruq itu berarti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi gelar itu diberikan karena Umar ini memiliki kemampuannya yang hebat dalam membedakan dan menegakkan kebenaran. Dan yang kedua, Al-Amir Al-Mu'min, yang berarti itu adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Jadi gelar itu diberikan kepada Umar karena beliau ini adalah pemimpin atau khalifah yang memimpin umat Islam dengan cara yang sangat berwibawa dan adil. Dan yang terakhir ada Al-Mu'is, yang berarti memuliakan. Gelar ini tuh didapatkan sama Umar karena dia tuh memiliki pengaruh dan kewibawaan yang kuat dalam memimpin umat Islam. Sebenarnya mirip seperti gelar dua. Oke. Dan untuk pertanyaan yang keempat, kapan Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dan siapa yang ia gantikan? Jadi Umar bin Khattab itu saat menjadi khalifah seperti yang di awal tadi ya. Umar bin Khattab itu menjadi khalifah pada tahun 634 setelah wafatnya khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu wafat setelah memimpin selama 2 tahun. Tetapi kalau Umar bin Khattab itu memimpin selama 10 tahun. Dan dia dipilih menjadi penggantinya oleh para sahabat Nabi Muhammad yang lain. Begitu. Oke. Dan untuk pertanyaan yang kelima, sebutkan 3 kebijakan penting yang diterapkan Umar bin Khattab selama masa kepemimpinannya. Sebenarnya Umar bin Khattab itu membuat banyak sekali kebijakan ya. Tapi kalau di sini ya sudah 3 saja ya. Yang pertama itu ada penyusunan administrasi yang pemerintahan yang hebat. Jadi Umar ini membentuk sistem administrasi yang lebih terstruktur dan efektif, seperti pembentukan pos-pos dan gedung-gedung pemerintahan sendiri. Setelah itu dia membentuk berbagai wilayah dan sistem pencatatan penerapan hukum Islam, yaitu Umar menegakkan hukum Islam secara ketat. Habis itu penerapan hukuman bagi pelanggaran hukum seperti pencurian dan pembunuhan, namun dengan memberikan ruang untuk musyawarah dan keadilan. Habis itu Umar ini juga ada yang kedua yaitu pembagian kekayaan negara. Jadi Umar juga memelopori distribusi kekayaan negara kepada rakyatnya yaitu umat muslim, dan termasuk memberi perhatian khususnya kepada anak yatim, duafa, dan para istri yang ditinggal suaminya. Itu sih banyak kan, tidak hanya 3 doang tadi yang saya sebutkan. Kita dari 3. Terus. Dan untuk pertanyaan yang ke-6, bagaimana Umar bin Khattab memperluas wilayah kekuasaan Islam? Jadi Umar bin Khattab ini kan juga dikenal sebagai salah satu khalifah yang mempengaruhi wilayah Islam yang sangat banyak gitu. Oke. Jadi cara Umar ini adalah beliau memimpin pasukan Islam dalam beberapa ekspansi yang besar ke wilayah-wilayah lain, yang memperluas wilayahnya kuasa Islam ke berbagai wilayah dunia dan di luar Jazirah Arab. Di bawah pemimpinannya, pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia dan wilayah-wilayah di Kekaisaran Bizantium, termasuk Mesir, Suriah, Palestina juga, dan Irak. Begitu. Ya, Umar ini kalau sekarang itu mengaruhinya
wilayah itu di Timur Tengah sampai Eropa bawah. Timur Tengah sampai bawah. Dan untuk pertanyaannya yang ke-7, apa kontribusi Umar bin Khattab dalam sistem administrasi pemerintahan Islam? Jadi Umar bin Khattab ini juga memperkenalkan banyak inovasi dalam administrasi seperti yang tadi pemerintah Islam. Ya. Yaitu dia itu membentuk departemen-departemen keuangan, administrasi, dan untuk urusan militer juga. Membuat sistem kalender Islam yang memperkenalkan kalender itu ya. Dan dia juga memperkenalkan sistem jabatan wakil gubernur untuk mengelola daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Karena kan banyak tuh wilayah Umar yang baru, makanya beliau ini juga membentuk sistem seperti gubernur dan wakilnya begitu. Jadi untuk itu beliau juga mengelola daerah-daerah yang baru ditaklukkan dengan baik, seperti mendirikan sistem pajak yang adil dan termasuk zakat dan jizyah gitu. Di sistem administrasi yang kita tahu sekarang itu dulu tuh mulainya dari zamannya Umar bin Khattab, berarti kayak sistem keuangan, habis itu pemerintahan dan lain sebagainya, itu berarti mulai dari zamannya Umar bin Khattab. Iya sebetulnya, karena Umar bin Khattab ini termasuk ya orang yang hebat ya, dia tuh berinovasi dan mengembangkan macam-macam ini dengan cara bagus. Dan dia menciptakan sistem pajak tadi yang mungkin sudah digunakan di semua negara dan dibagikannya dengan adil Ya. dan digunakannya dengan bijak. Untuk pertanyaan yang ke-8, bagaimana sikap Umar bin Khattab kepada keadilan dan rakyatnya? Untuk pertanyaan ke-8 ini mungkin hampir mirip ya jawabannya seperti soal-soal sebelumnya. Karena Umar bin Khattab itu seperti yang kita tahu ya, sangat terkenal terhadap keadilannya dan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat. Ia itu nggak segan-segan loh menegakkan keadilan meskipun jika itu melibatkan keluarganya sendiri. Walaupun keluarganya nggak melakukan kesalahan, tetap harus adil biasanya. Dan dia itu memiliki kedudukan tinggi. Ia sering mengingatkan pejabat untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyikapi rakyatnya sendiri, dan selalu menilai perbuatan mereka dengan adil dan bijaksana. Begitu. Sekali ya Umar. Ya, dan tambahan semoga Indonesia itu seperti itu juga ya. Oke. Hahaha. Mantap. Oke. Untuk pertanyaan yang ke-9, apa penyebabnya wafat Umar bin Khattab? Dan siapa yang menggantikannya sebagai khalifah selanjutnya? Jadi kan Umar bin Khattab itu berkhalifah 10 tahun dari sampai dia tuh tanggal 644 Masehi itu meninggal dunia karena ditusuk, dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi dia tuh mengalami luka serius akibat pembunuhan dan penusukan itu, dan dia tuh meninggal beberapa hari setelahnya. Tapi sebelum dia wafat, Umar sempat menunjuk sebuah komite yang terdiri dari 6 orang untuk memilih khalifah baru selanjutnya. Dan khalifah yang terpilih menjadi sahabat, jadi sahabat juga Nabi Muhammad, dan menjadi khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan yang terpilih sebagai khalifah ketiga gitu.
Itu sebenarnya tujuannya dari yang apa namanya, dari yang Persia itu buat masuk apa, Umar bin Khattab tuh apa sih? Mungkin ya, karena seperti yang kita tahu kan Umar juga memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai pernah menaklukkan kerajaan Persia. Mungkin yang namanya rakyat ya, itu pasti kadang membeda negaranya kan, atau malah sepertinya gitu. Tapi sayangnya kurang dijelaskan lagi bagaimana kisahnya detailnya gitu. Detailnya tuh kurang ada sih untuk kenapa ditusuk. Tapi untuk yang kejadian penusukannya sudah jelas. Tadi kan kamu apa sebenarnya ada apa namanya 6 orang yang dipilih untuk menjadi khalifah selanjutnya, itu sudah siapa aja? Itu untuk 6 orangnya itu sebenarnya saya kurang tahu karena ini hanya menunjuk debat itu buat departemen yang isinya 6 orang. Oh, gitu. Oke. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa yang bisa diambil dari kisah Umar bin Khattab? Nah, ini juga untuk pertanyaan tadi dan kesimpulan dari pertanyaan selanjutnya. Jadi kisah Umar bin Khattab ini mengajarkan kita banyak sekali prinsip tentang keadilan, keteguhan, dan prinsip kesederhanaan. Jadi dia ini adalah contoh dari pemimpin yang adil dan tidak mementingkan dia sendiri dan selalu mensejahterakan rakyatnya. Dan dia ini mementingkan kepentingan umatnya, yaitu umat muslim dan seluruh rakyatnya. Dan dia ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya sifat keadilan dalam kehidupan kita. Dari kisah hidupnya kita juga belajar tentang keberanian, kejujuran, dan kegiatan. Serta dia juga menjalankan tugas dan mampu mengembangkan suatu inovasi baru yang hebat untuk memajukan administrasi, keuangan, perekonomian, dan segala hal dari dunia ini. Ya begitu sih intinya, jadilah orang yang memiliki kebijaksanaan yang adil dan efektif. Begitu sih. Jadi kalian juga harus contohkan Umar bin Khattab ya guys. Kalian tuh harus mencontohkan hal-hal kehidupan dari Umar bin Khattab seperti adil, jangan mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya ya. Juga berinovasi. Oke, terima kasih ya Mas ya telah mengikuti podcast pada hari ini. Terima kasih juga untuk tim-tim yang lain ya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dadah.